Loh kenapa langsung main SEO Mas Didik? Iya, karena untuk pemula terutama yang belum memiliki subscriber, belum memiliki view, ya belum memiliki massa, maka satu-satu jalan kita untuk bermain YouTube adalah dengan SEO YouTube. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk persiapan di tahun 2022 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Ini untuk strategi teman-teman sekalian yang menyambut di tahun 2022 untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang. Strategi seperti apa sih Mas Didik? Sebenarnya simpel teman-teman sekalian ya. Ini saya ajarkan pernah dulu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi di video saya yang pernah saya bedah masalah YouTube ya. Cek aja di playlist saya tentang YouTube ya. Nah, caranya adalah teman-teman sekalian, silakan teman-teman membuat temanya sendiri-sendiri ya. Ini saya akan buatkan seperti ini ya. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk mendapatkan 1000 ya, 1000 subscriber ya dan 4000 jam tayang ya, 4000 jam tayang ya. Nah, jam tayang itu seperti apa persiapannya? Jadi pertama teman-teman sekalian ya, siapkan tema channel teman-teman sekalian apa? Tema atau niche-nya. Ya, jangan pernah keluar dari tema. Saya ulangi, jangan pernah keluar dari tema. Mas Didi, kemarin ada teman saya yang keluar dari tema, ada gado-gado channelnya, tapi view-nya banyak. Iya, view-nya banyak, tapi tidak bisa menjemput untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Ya, jadi teman-teman pastikan teman-teman temanya betul-betul satu, jelas gitu kan. Jadi misalnya temanya adalah tentang makanan ya, tentang cerita tentang makanan gitu. Temanya tentang liburan cerita tentang liburan. Temanya tentang edukasi, cerita tentang edukasi. Edukasi pun memiliki beberapa sub tema gitu ya. Misalnya edukasi tentang digital marketing. Ya, ada juga edukasi tentang memasak gitu kan. Edukasi tentang kesehatan dan lain sebagainya. Jadi jelaskan dulu nih temanya tentang apa. Misalnya temanya tentang renang Mas Didik. Oke, temanya tentang renang gitu ya. Oke, sudah jelas gitu kan. Berarti nanti kontennya adalah tentang renang gitu loh. Ya, tidak di luar konteks dari renang gitu. Mau dia mukbang tapi pada saat renang silakan, yang penting ada renangnya gitu ya. Nah, ini temanya. Silakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang wajib teman-teman pahami setelah teman-teman menentukan temanya atau niche-nya. Maka teman-teman harus paham ya, untuk pemula itu harus paham istilahnya SEO ya, SEO YouTube ya, SEO YouTube ya. Nah, oke. Nah, niche ya, setelah itu harus tahu SEO YouTube. Nah, pahami SEO YouTube untuk pemula ya, ya. Ini saran saya adalah cari yang bentuknya adalah evergreen ya, teman-teman sekalian ya, evergreen ya. Ya, evergreen itu apa sih Mas Didik? Yang dicari dari dulu sampai sekarang. Ya. Atau teman-teman bisa nanti carinya seperti ini ya. Jadi buka di YouTube seperti ini. Ya, contoh misalnya saya akan bercerita tentang renang, saya akan tulis di sini tutorial renang gitu ya. Spasi. Nah, kalau saya disuruh untuk membahas di sini teman-teman sekalian, teman-teman ya, mindset pertama yang wajib teman-teman pahami adalah ya, fokuslah yang paling bawah dulu. Itu kalau saya fokuslah yang paling bawah dulu. Kalau misalnya tidak bisa, atasnya lagi. Ya. Misalnya, oke, tutorial renang bayi nih, bisa Mas. Oke, tulis di sini bayi misalnya. Spasi, ya. Nah, sampai mentok seperti ini teman-teman sekalian. Kalau sudah sampai mentok seperti ini baru diambil. Ya, baru diambil, baru letakkan di di Excel ya. Ya, kita siapkan dulu ya persiapan kita untuk SEO YouTube. Ya, jadi sehingga nanti teman-teman sekalian tidak salah mengambil langkah gitu kan. Oke. Nah, saya akan letakkan di sini tutorial. Jadi sini nanti kata kunci ya, target di sini sampai mentok ya. Sampai mentok itu artinya dia kata kuncinya belum terlalu berat ya, belum terlalu berat. Tahunya Mas Didik belum terlalu berat gimana? Kalau munculnya 10 ya, kalau munculnya 10 seperti ini 10. Kalau munculnya 14 seperti ini ya, ini 14 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 12 ya. Kalau munculnya ada banyak seperti ini ya, maka teman-teman sekalian ya pastikan ini pasti berat nih. Ya, jangan nembak kata kunci tutorial renang, tapi ambil dulu yang paling bawah kalau saya. Ya, bayi spasi. Nah, sampai mentok berarti
Ini kata kuncinya belum terlalu banyak ya, main ya. Oke. Kemudian kita teman-teman cek dulu di atasnya sekarang, gaya katak untuk pemula. Oke, kita tulis ya, gaya katak untuk pemula, spasi. Nah, ketika kita bilang spasi di sini ada banyak di sini ya, tapi untuk suggest gaya katak untuk pemula itu tidak ada lagi teman-teman sekalian. Adanya suggest yang berada di tengah, yang berada di depan gitu kan. Nah, ini kita ambil saja dulu. Ya, kita copy semua ya, kemudian kita letakkan di bawahnya sini ya. Kita copy semua tadi. Oke, kemudian kita letakkan di bawahnya sini ya. Nah, oke. Anggaplah sudah ya seperti ini. Jadi teman-teman fokus ini dulu, besok tembak ini, besok tembak ini lagi, besok tembak ini ya. Oke. Nah, sehingga kita fokus ya kata kunci yang masih ya istilahnya ini nanti fokus yang sampai mentok ya, sampai mentok. Ya, sampai mentok. Loh, kenapa langsung main SEO Mas Didik? Iya, karena untuk pemula terutama yang belum memiliki subscriber, belum memiliki view ya, belum memiliki massa, maka satu-satu jalan kita untuk bermain YouTube adalah dengan SEO YouTube ya. Kecuali teman-teman sekalian punya kekuatan yang lain, mungkin Instagramnya followernya udah banyak gitu kan, sudah share aja di Instagram. Atau dia punya TikTok yang followernya lumayan besar, sudah share aja di TikToknya ya, sehingga nanti omnichannelnya main di sana. Tapi kalau untuk kita bagi pemula tidak memiliki massa, tidak memiliki omnichannel, saran saya bermainlah di wilayah SEO YouTube. Nah, yang ketiga adalah konten itu sendiri teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena emang ya kekuatan dari sebuah YouTube itu adalah emang kontennya. Jadi konten teman-teman sekalian di sini adalah pastikan ada isinya, pastikan ada value-nya, pastikan ada manfaat yang mereka dapatkan di sana ya. Jadi ada isinya konten tersebut gitu kan. Kenapa Mas Didik? Karena sebaik-baik video di YouTube itu adalah video yang bisa menyelesaikan permasalahan pengunjung. Jadi ada isinya, ada value-nya ya. Jadi ketika mereka sudah mengeluarkan biaya ya, kuota ya, waktu, pikiran, tenaga mungkin ya seperti itu ya. Nah, pastikan mereka tidak kecewa menonton video teman-teman sekalian gitu. Maka harus ada isinya. Bukan berarti harus kamera bagus, tidak. Bukan berarti harus kamera mahal, tidak. Bukan berarti harus memiliki lighting ya, memiliki bahan dan alat yang banyak dan lain sebagainya, tidak ya teman-teman. Kalau saya sendiri ini saya pakai kamera laptop teman-teman sekalian ya. Saya punya kamera gak kepake gitu kan ya. Justru semakin nyaman kita, justru tidak akan membuat kita lebih kreatif dan tidak membuat kita lebih produktif menurut saya ya. Banyak di luar sana youtuber sudah membuat ya ruangan konten yang menarik gitu kan, ternyata tidak produktif ya. Maka pastikan teman-teman sekalian ya, sering-seringlah bikin konten yang kira-kira bermanfaat, yang ada isinya, yang ada value-nya, sehingga mereka merasa oh ini cocok nih untuk saya subscribe ya. Nah, maka ya ketika teman-teman misalnya membahas tentang tutorial renang gaya kata untuk pemula ya, pastikan itu bentuknya adalah video, jangan foto yang berjalan gitu ya, foto kemudian slide, jangan. Kalau bisa ya video yang berjalan. Ini saya tunjukkan teman-teman sekalian ketika saya nembak kata kunci waktu awal-awal saya bikin konten ya. Saya ketika itu nembak kata kunci setting UAS SEO ya. Ini saya cari di sini ada cara setting UAS SEO ya. Ini saya tulis ya, cara setting UAS SEO. Nah, dulu saya seperti ini ya, cara setting UAS SEO dulu 2020 kalau nggak salah. Sekarang sudah ganti 2021 sampai mentok tuh 2021 misalnya, enter. Nanti teman-teman bisa lihat di situ, nih video saya ya. Ini awal-awal saya bikin konten ya, 1 tahun yang lalu sudah ada 10.000 yang nonton. Karena kekuatan saya pada saat itu teman-teman sekalian hanya SEO YouTube ya. Konten saya ya saya buat, yang penting konten saya ada isinya, mereka bisa mendapatkan manfaatnya, mereka bisa komen di sana ya, mereka merasa apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, sehingga mereka merasa mereka wajib untuk subscribe channel saya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Oke, jadi nggak usah muluk-muluk, 3 ini saja saran saya teman-teman sekalian. Temanya jelas, SEO YouTube-nya harus bagus, untuk kontennya juga harus ada isinya, ada value-nya. Untuk SEO YouTube teman-teman siapkan aja di sini
Ya, intinya 3 SEO YouTube itu judul, deskripsi, tag. Nanti kalau teman-teman masih bingung bisa cek di video saya berikutnya atau video saya yang pernah saya bahas tentang SEO YouTube. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi mau yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.